walidayna Allah maghfir lana walidayna. Selanjutnya kita doakan para guru-guru kita, para pemimpin-pemimpin kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin wal muslimat, di mana saja berada, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Semoga senantiasa berada dalam naungannya. Dan juga berdoa moga-moga teman-teman kita yang sakit, yang tertimpa musibah, diringankan bebannya. Yang belum terpanggil kita doakan semoga suatu waktu bisa terpanggil, sehingga bisa bersama-sama memakmurkan cipta Allah di mana berada. Karena sungguhnya Allah menjanjikan pasti menolong orang yang menolong agamanya, yang dimana yang menegakkan sholat, kasih terhadap sama, dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Sholat fardu 5 waktu yang biasa kita lakukan di masjid adalah bagian dari menegakkan sholat. Kalau kita berdoa, bersedekah, bertemu mengucap, menolong mereka kesusahan, menyingkirkan duri dari jalan, mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil, itu adalah bagian dari kasih sama, sekaligus kasih kepada diri kita sendiri. Yang kita lakukan sekarang adalah tausiah, saling berwasiat dalam masalah kebenaran, dalam masalah kesabaran, sambil thalabul ilmi, menambah perbedaan ilmu di antara kita sebagai bekal di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah adalah bagian dari amal ma'ruf nahi munkar. Semoga kita bisa bersabar mendengarkan, mengambil yang baik, membuang yang tidak baik. Insya Allah kalau demikian termasuk ketika ibadur rahman, hamba yang Allah cintai. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang Allah cintai. Amin. Saya melanjutkan tentang perdagangan. Rasulullah dalam salah satu hadis, sesungguhnya para pedagang akan dikumpulkan di hari kiamat sebagai orang-orang yang fajir. Apa itu fajir? Yang durhaka. Para pedagang akan dikumpulkan ya, sebagai orang-orang yang fajir. Apa itu orang yang durhaka? Kecuali ini ada mereka yang bertakwa, berbuat kebajikan, dan jujur. Jadi pedagang. Hadis riwayat Tawawi, ini Tawawi ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, sebaik-baik pekerjaan dari kalian adalah pekerjaan pedagang yang paling bagus, yang paling ya. Namun pedagang bagaimana yang tidak dusta, yang tidak ingkar janji. Apabila orang membeli darinya, orang membeli tidak nyesal karena ternyata ditipu. Apabila dia menjual, tidak mencekik harganya, jadi dengan mumpung tidak ya. Apabila dia berhutang, dia tidak menunda-nunda. Jadi kadang-kadang pedagang itu kan ada supplier. Supplier itu taruh barang dulu. Nanti 2 minggu, nah itu dibayarkan. Dia tidak nanti begitu sakit lagi dilakukan. Ada ilmu ekonomi, namanya dia memenuhi syarat likuiditas. Jadi perusahaan yang bagus itu liquid. Artinya begitu kewajiban datang dipenuhi. Jadi kalau ada kewajiban tidak dipenuhi, tidak liquid. Demikian juga keluarga kita. Jadi begitu ada kewajiban datang, anak harus bayar uang kuliah, bayar. Itu dari keluarga liquid. Kalau itu tidak benar berarti tidak liquid itu ya, nggak bagus keluarga itu. Dan apabila dia menanggung hak orang lain seperti gajinya, macam-macam, maka ditunaikan tepat waktu. Ini hadis riwayat. Jadi kaum muslimin rahimahullah, inilah pedagang yang akan masuk ke dalam surga. Oleh karena itu kalau pedagang demikian, Rasul katakan dia akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat di surga. Bersama siapa? Bersama para nabi. Di level paling tinggi bersama para nabi, para sidikin, artinya orang-orang yang jujur, dan para mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah. Mengapa? Karena untuk jujur itu harus berjihad. Itu tidak gampang. Pengalaman ya. Kalau kita belanja itu banyak, itu kadang-kadang ya kasih itu nggak
Ya, hampir semua. Nah sekarang kita kan sibuk, kita sibuk. Pas sampai di toko, di tempat kita, dicek lagi ternyata lebih. Kita sibuk, nggak punya waktu, terus gimana? Ya, ini sibuk apapun juga ya terpaksa kita datang lagi, kasih tahu. Tapi kalau kita kasih tahu ke supervisor itu bisa dipecat. Akibatnya kita cari orang yang mana, ya langsung saya kasih waktu itu lebih. Punya waktu nggak kita? Jadi terus terang saya menjadi pedagang yang jujur juga harus sempatkan waktu. Nah ini nggak gampang. Terus terang kalau terus-terusan begitu gimana? Nah ini, jadi dalam suatu rapat kami pernah putuskan kalau situasi itu bukan sudah aja kumpulkan saja sudah lebihnya berapa kurangnya berapa. Nah kemudian lebihnya sedekahkan saja. Saya nggak tahu apakah ini termasuk kejujuran. Jadi inilah masalah-masalah kita. Jadi kita berusaha jujur, ternyata orang karena keapaannya bikin kita menjadi susah. Nah ini situasi yang terjadi. Jadi terus terang saja, serahkan segala sesuatu pada ahlinya. Itu memang benar-benar tidak mudah. Jadi serahkan satu pada ahlinya. Enggak gampang, terus terang saja. Ya. Benar-benar kita harus berjihad. Ya. Inilah masalah kita. Nah, apakah kita bisa? Nah ini terus saya juga ada ini. Ya kita sibuk tapi ketemu sebenarnya yang demikian. Sementara dalam juga nggak beres gitu. Jadi inilah. Oleh karena itu kaum muslimin rahimahullah, balasan buat mereka pedagang yang jujur adalah di level sorga tingkatnya para nabi, para siddiqin mereka yang jujur. Dan orang-orang yang berjihad fisabilillah. Tetapi tentu saja seperti yang pernah disampaikan, pedagang itu harus menghindarkan unsur maghrib. Apa tuh maghrib? M-nya maisir. Tidak ada unsur judi dalamnya. Asusila, tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak senonoh. Termasuk tidak senonoh adalah memberikan harga seenaknya saja. Atau maki-maki mereka yang menawar. Nah ini tidak boleh. Ya. Jadi maisir, asusila, G-nya goror. Nah goror itu spekulasi ya. Jadi kadang-kadang apa goror itu ya? Ya sesuatu yang tidak jelas. Ya, saya baca itu apa goror gitu ya. Ya ternyata ya kita untung tapi ada pihak yang merugikan. Nah ini ya saya kadang-kadang mikir ya kalau kita di bursa itu bursa akan begitu. Begitu naik kan begitu kan naik kan untung kan. Tapi ada yang rugi. Nah ini, saya nggak tahu, tapi MUI menghalalkan. Tapi kalau kita mau kaya, seharusnya dagang gitu. Tapi itulah ya kita mikir, ini kita mau dunia atau kita mau surga. Nah ini lah masalah-masalah. Goror, kemudian haram. Kalau haram sudah jelas, tidak boleh kita berdagang haram. Ya. Kemudian riba itu ya kelebihan. Nah, kadang-kadang kita masih kerjasama dengan bank-bank. Bank apa? Bank pensiunan, tapi kita mengejar apa? Kita butuh. Sementara yang syariah nggak ada kartu kredit cuma ada mereka hasanah, besi itu satu saja. Kalau kita butuh banyak sekali. Terpaksa kita harus bekerjasama dengan bank konvensional. Kalau kita mau pergi ke luar negeri kan kalau kita bank itu gimana? Nggak bisa. Terpaksa kartu kredit kan. Nah ini. Dan kartu kredit itu juga susah sekali. Ya. Tapi alhamdulillah ya kami dimudahkan. Dan itu saja yang terakhir ada maghrib dan ikhtikar. Ikhtikar itu apa? Menimbun, tidak boleh menimbun. Monopoli tidak boleh. Dan yang terakhir itu saja batil. Hal-hal yang mengandung kebatilan, melawan kebenaran. Nah moga-moga kaum muslimin rahimahullah ya Lutfi ya kalau kita interaksi dengan dikit ya mungkin lebih gampang, tapi ternyata kan kalau kita bisnis ya sama semua. Jadi ini masalah-masalah. Oleh karena itu sekali lagi kalau kita bisa melakukan itu maka jaminannya tadi kata Rasulullah ditempatkan di sorga bersama para nabi top itu kan, nabi itu paling top itu ya, para siddiqin mereka yang jujur dan para mujahid mereka yang suka. Nah moga-moga kita mengingatkan
sendiri ya. Moga-moga kita bisa istiqomah. Terus terang saja ini tidak mudah bingung ini kan. Mari kita akhiri dengan sama-sama baca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.